Kromatografi lapis tipis asam amino. Perkenalkan, kami dari kelompok Budaya Surabaya yang beranggotakan saya sendiri Saktika Wulandari, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Saya Luciana Dwi Septiani dari Program Studi Pendidikan Kimia 2019 Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Krista Reza Panduwinata, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan percobaan, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dasar teori, kromatografi lapis tipis atau KLT dikembangkan tahun 1938 oleh Ismailov dan Schreiber. Adsorben dilapiskan pada lempeng kaca yang bertindak sebagai penunjang fase diam. Fase bergerak akan merayap sepanjang fase diam dan terbentuklah kromatogram. Ini dikenal juga dengan kromatografi kolom terbuka. Metodenya sederhana, cepat dalam pemisahan tinggi dan mudah untuk memperoleh kembali senyawa-senyawa yang terpisahkan. Pelaksanaan kromatografi lapis tipis menggunakan sebuah lapis tipis silika atau alumina yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Gel silika merupakan fase diam. Fase diam untuk kromatografi lapis tipis seringkali juga mengandung substansi yang mana dapat berpendaflor dalam sinar ultraviolet. Fase gerak merupakan pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Zat yang paling umum digunakan sebagai adsorben adalah alumina, silika gel, dan bubuk silika. Zat-zat tersebut dibuat bubuk tepung yang selanjutnya tersebar di atas lempeng dan dibuat sedemikian rupa sehingga ketebalannya merata. Kadang-kadang suatu pengikat, misalnya plester, ditambahkan untuk menambah daya leket zat tersebut. Setelah kering, selanjutnya diaktifasi dengan pemanasan dalam oven pada temperatur 110 derajat Celcius selama beberapa jam. Cara kerjanya sama dengan kromatografi kertas. Deteksi terhadap noda timbul kadang-kadang lebih mudah dibandingkan kromatografi kertas karena dapat dipakai cara-cara yang lebih umum. Satu kekurangan KLT yang asli ialah kerja penyaputannya. Pelat kaca dengan penjerap kerja ini kemudian agak diringankan dengan adanya penyamput otomatis. Meskipun begitu, dengan menggunakan alat itu pun tetap diperlukan tindakan pencegahan tertentu. Alat yang digunakan adalah pelat, lembaran kertas KLT, chamber KLT, botol semprot, dan oven. Sedangkan bahan yang digunakan ada pelarut yaitu campuran N-butanol, asam asetat, dan aquades dengan perbandingan 12:3:5. Asam amino yang diketahui alanin, glisin, triptofan, dan histidin. Prosedur percobaan. Pelaksanaan proyek. Timbanglah silika gel 20 gram. Kemudian, tambahkan air 40 ml. Aduk hingga merata. Jika sudah mengental dan dirasa cukup, kemudian tuangkan gel tersebut di atas plat dan kemudian ratakan. Jika sudah merata, lalu keringkan di dalam oven. Ketika sudah kering, tetesi asam amino yaitu triptofan, alanin, histidin, dan glisin. Ketika sudah semua, kemudian masukkan ke dalam plat dan tetesi eluen. Setelah itu, diamkan di dalam ruang tertutup sampai eluen naik sepanjang 10 cm. Jika eluen sudah naik, kemudian keringkan lagi di dalam oven. Jika sudah kering, kemudian semprot dengan penyemprot ninhidrin dan keringkan lagi ke dalam oven. Jika sudah berubah warna, ambil dan ukur. Data hasil pengamatan. Pada triptofan, jarak noda yang diperoleh adalah 5,3 cm, pada alanin 6,3 cm, pada histidin 5,6 cm, dan pada glisin 6,3 cm. Sehingga
RF yang diperoleh pada alanin yaitu 0,63 cm, pada triptofan 0,53 cm, pada glisin 0,63 cm, dan pada histidin 0,56 cm. Reaksi yang terjadi pada asam amino secara ninhidrin adalah menyebabkan warna biru sampai biru keunguan. Pembahasan. Percobaan yang dilakukan untuk menghitung nilai RF dari larutan asam amino dan mengidentifikasi asam amino dari larutan sampel melalui metode kromatografi lapis tipis. Identifikasi yang dilakukan menggunakan teknik kromatografi lapis tipis dengan cara memberi 4 buah totolan larutan asam amino pada kertas kromatografi yang dimasukkan ke dalam chamber yang jenuh dengan eluen. Eluen dibuat dengan campuran N-butanol, asam asetat, air 12:3 dan banding 5. Digunakan larutan eluen karena untuk memperoleh pemisahan asam amino yang baik. Dapat digunakan 2 fase pelarut. Dalam percobaan ini digunakan 3 fase pelarut yaitu N-butanol, asam asetat, air, di mana setiap jenis asam amino yang mempunyai koefisien partisi tertentu untuk pasangan pelarut tertentu. Setelah eluan menempuh jarak yang telah ditentukan sebelumnya, kertas dikeluarkan lalu dikeringkan dalam suhu kamar. Selanjutnya, disemprotkan dengan ninhidrin dan kemudian dimasukkan lagi ke dalam oven. Penyemprotan ninhidrin dilakukan karena ninhidrin yang dipanaskan bersama asam amino, maka akan terbentuknya kompleks berwarna. Hasil penyemprotan dengan ninhidrin akan menyebabkan timbulnya warna atau noda pada kertas kromatografi. Noda yang timbul diberi lingkaran untuk diukur RF-nya. Kesimpulan, kromatografi adalah suatu metode analitik untuk pemurnian dan pemisahan senyawa-senyawa organik dan anorganik. Fraksionasi yang digunakan adalah campuran kompleks dan pemisahan untuk senyawa-senyawa sejenis. Pada pembuatan lapis tipis, plat kaca yang digunakan harus benar-benar terbebas dari lemak karena bila ada dapat mengganggu jalannya kromatografi. Pada kromatografi terdapat 2 fase yaitu fase diam dan fase bergerak. Digunakan larutan cuprinitrat pada saat pewarnaan adalah untuk menstabilkan noda-noda yang timbul karena terjadi ikatan kompleks Cu ninhidrin yang berwarna. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.